Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang suka atau sering terbangun di waktu-waktu tertentu adalah suatu kebetulan ataukah bukan? Orang yang suka bangun di waktu-waktu tertentu ternyata memiliki hal-hal lain yang luar biasa yang ada di luar dirinya. Ternyata orang-orang yang suka bangun di waktu-waktu tertentu, di mana ternyata mereka bukanlah orang sembarangan. Artinya, menurut Islam mereka memiliki suatu keistimewaan. Pernahkah Anda bertanya mengapa akhir-akhir ini sering terbangun antara jam 2 hingga jam 3 pagi? Tahukah Anda jika hal tersebut sebenarnya mengandung maksud ataupun fenomena spiritual tersembunyi? Di dalam dunia spiritual, jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral. Karena pada rentang waktu tersebut, energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangat jernih dan tenang, karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia. Berikut ini ada beberapa keistimewaan bagi orang yang sering terbangun di waktu-waktu tertentu, misalkan di jam 2 sampai jam 3 pagi. 1. Kembali dari perjalanan spiritual. Ketika Anda terjaga di antara waktu tersebut, kemudian mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru Anda alami, maka Anda baru saja kembali dari perjalanan spiritual. Ada mimpi yang dikategorikan sebagai perjalanan spiritual. Ini sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, karena biasanya banyak membawa maksud ataupun petunjuk dari alam semesta. Pada jam 2 hingga jam 3 pagi adalah juga menjadi waktu di mana entitas spiritual yang terhubung dengan Anda mencoba menunjukkan eksistensinya, yaitu salah satunya dengan masuk ke alam bawah sadar melalui mimpi. Entitas spiritual yang terhubung dengan Anda bisa berupa makhluk halus yang menempel, kodam pendamping, ataupun korin dari leluhur Anda. Makhluk-makhluk halus ini juga bisa membawa Anda dalam perjalanan spiritual. Namun ketika mereka gagal untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar Anda, maka Anda akan mengalami yang dinamakan dengan tindihan atau sleep paralysis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke alam bawah sadar Anda dikarenakan pada saat itu tubuh Anda mengeluarkan semacam aura pelindung, sehingga mengakibatkan berbenturan energi yang membuat tubuh menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi, selain untuk menunjukkan eksistensinya, juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi, seperti untuk memperingatkan atau memberi petunjuk dan lain-lain. 2. Diangkat derajatnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika hidup Anda sedang berada di dalam keterpurukan dan Anda mencari jawaban melalui doa serta ibadah, kemudian pada jam 2 hingga jam 3 pagi Anda sering terbangun dengan sendirinya, maka artinya akan segera datang solusi dari penguasa alam semesta, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa yang sering Anda panjatkan kepada Tuhan pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta. Ketika energi positif tersebut terkumpul, kemudian mendapatkan vibrasi serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada Anda. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur. Sehingga hal inilah yang membuat Anda akan terbangun tanpa sebab antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual Anda akan menjadi suatu bisikan nurani.
bersama dengan Saripati alam semesta akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup Anda. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya, bisa dikatakan orang tersebutlah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam spiritualnya. Namun yang jelas saat rentan waktu jam 2 hingga jam 3 pagi, energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual kita, ia akan menjadi suatu bisikan nurani dan bersatu dengan alam semesta. Ia akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Pada akhirnya, kita akan bisa bangkit dari keterpurukan ataupun dari setiap masalah. Hal ini bisa dikategorikan seseorang yang telah dinaikkan derajatnya oleh Allah, terutama derajatnya dalam masalah spiritual. 3. Memiliki doa yang mudah terkabulkan. Tentunya hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun kemudian melanjutkan dengan sembahyang seperti berdoa, tahajud, meditasi, ataupun ritual keagamaan lainnya. Ketika Anda menjalin komunikasi atau doa dengan Tuhan pada jam 2 hingga jam 3 pagi, maka sinyal-sinyal doa Anda akan dapat terpancar dengan lancar dan jernih, tanpa ada banyak gangguan seperti pada siang hari. Untayan doa Anda akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain, cepat diterima dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malamnya akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketenteraman. Jika sudah mencapai pada kondisi seperti ini, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya seringkali akan jitu dan menjadi kenyataan. 4. Memiliki malaikat pelindung yang aktif. Pada jam-jam tersebut, batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual atau gaib sangatlah tipis sekali, sehingga seringkali dipakai oleh para entitas gaib untuk menyeberang ke dunia manusia. Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung, di mana mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi dengan cara memberikan kode atau pertanda kepada manusia yang dilindunginya. Kode dan pertanda malaikat pelindung pada umumnya menampakkan diri berupa angka-angka kembar tertentu. Jadi ketika Anda terbangun di sepertiga malam dan melihat angka kembar pada jam atau layar HP, maka carilah makna yang terkandung dalam angka tersebut. Bisa jadi makna di balik angka-angka kembar tersebut akan membawa solusi atau jalan keluar pada problematika yang sedang Anda hadapi. Juga bisa berupa penggunaan eksistensi malaikat pelindung, bahwa Anda tidaklah sendirian. Para malaikat pelindung ini juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi atau lelaku ritual lainnya. Pada jam 2 hingga jam 3 pagi, mereka akan berperan dalam mengolah batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta. 5. Mengalami kebangkitan spiritual. Leluhur kita mengajarkan bahwa jika ingin mencapai suatu kesaktian, kita tentu ada syaratnya yang harus ditempuh. Syaratnya adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Ketika seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra di dalam tubuh untuk terbuka dan aktif kembali, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi pondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta, sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Jika Anda lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan Anda akan semakin sensitif dan meningkat, sehingga Anda akan tahu jika ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Misalnya ketika ada kiriman santet ataupun guna-guna. 6. Kepekaan terhadap energi semesta.
Menurut para ahli dari Primbon Jawa, bangun di jam 3 pagi diyakini dapat membuka peluang untuk merasakan energi semesta yang lebih kuat. Meskipun di dunia manusia terlihat sunyi, namun di alam gaib aktivitasnya sangat ramai menurut para ahli dari Primbon Jawa. Orang-orang yang peka dapat merasakan getaran ini, seperti air yang tenang, terganggu oleh sebuah kehadiran gaib yang diyakini dapat mempengaruhi kepekaan spiritual mereka. 7. Rejeki dan kesejahteraan. Seringkali pada waktu tersebut juga dianggap sebagai momen yang tepat untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa pada saat itu diyakini lebih mudah dikabulkan karena alam semesta masih sepi dari gangguan lainnya. Malaikat juga dikatakan turun pada saat-saat tersebut untuk ikut berdoa bersama hamba Allah yang tulus dan khusyuk dalam memanjatkan doa. Oleh karena itu, memanjatkan doa pada waktu tersebut diyakini akan lebih cepat diijabah. 8. Panggilan untuk berbenah diri. Apabila seseorang sering terbangun pada jam 2 sampai jam 3 pagi, hal tersebut dapat dianggap sebagai panggilan dari alam semesta untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Mungkin saja ada hal-hal dalam kehidupan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai spiritual atau arah hidup yang diinginkan oleh agama. Oleh karena itu, momen tersebut dapat dijadikan sebagai titik awal untuk mengubah dan memperbaiki keadaan. 9. Bimbingan dari malaikat. Pada jam 2 sampai jam 3 pagi, diyakini bahwa manusia secara spiritual berada pada titik tertinggi menurut para ahli dari Primbon Jawa. Oleh karena itu, hal tersebut memungkinkan mereka untuk lebih mudah terhubung dengan alam semesta, termasuk menerima bimbingan dari malaikat. Pesan-pesan atau petunjuk spiritual seringkali dapat diterima dengan lebih jelas pada saat tersebut. 10. Awal baru dalam hidup. Menurut para ahli dari Primbon Jawa, angka 3 diyakini sebagai simbol kekuatan, harapan, dan awal siklus yang baru. Oleh karena itu, bagi yang sedang terjebak dalam masa sulit atau kesulitan pribadi, bangun pada jam 3 pagi dapat diartikan sebagai persiapan untuk memulai babak baru yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Nah, itu dia sahabat beriman, 10 keistimewaan bagi orang yang sering terbangun di waktu-waktu tertentu, terutama pada jam 2 sampai jam 3 pagi. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.